Namaku Sari Utami, usia 29 tahun. 3 tahun lalu, aku adalah perempuan yang bahkan tak mengenali bayanganku sendiri di cermin. Rambutku kusut, mata sayu, dan hati seakan berhenti berdetak. Suamiku pergi tanpa pesan setelah aku kehilangan bayi pertama kami. Ia bilang tidak sanggup melihatku yang terus menangis setiap malam, tapi aku tahu. Sebenarnya ia hanya ingin lari dari rasa bersalahnya sendiri. Hari-hari setelah itu adalah mimpi buruk yang tak berujung. Aku kehilangan pekerjaan di pabrik karena sering absen, rumah kami disita karena tunggakan, dan akhirnya aku tinggal di kontrakan sempit di pinggir kota. Bersama hujan yang menetes dari atap bocor dan rasa lapar yang menjadi teman tidurku setiap malam. Kadang aku berpikir, mungkin lebih baik mati saja. Tidak ada yang peduli lagi. Tidak ada yang menungguku di dunia ini. Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku berjalan menyusuri gang kecil mencari warung yang masih buka. Di ujung jalan, selembar kertas kusam menempel di tiang listrik. Tulisannya sederhana, tapi entah mengapa membuat langkahku berhenti. Dicari asisten rumah tangga untuk merawat pria sakit. Gaji besar, makan dan tempat tinggal disediakan. Nomor telepon tertera di bawahnya, tulisan tangan agak bergetar, seperti ditulis oleh seseorang yang sudah lama kehilangan tenaga. Aku membaca pengumuman itu berkali-kali. Dalam kepalaku muncul dua suara. Satu berkata, mungkin ini jebakan, tapi yang lain berbisik, apalagi yang bisa kamu kehilangan, Sari? Dengan tangan gemetar, aku meminjam ponsel tetangga dan menelpon nomor itu. Suara di seberang terdengar berat, serak, seperti orang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Halo? Selamat malam, Pak. Saya Sari. Saya lihat pengumuman untuk pekerjaan asisten rumah tangga. Hening beberapa detik, lalu suara itu menjawab perlahan. Datang saja besok pagi. Jalan Melati nomor 7. Tanya saja nama saya, Arga. Suaranya membuatku merinding, bukan karena menakutkan, tapi karena ada sesuatu di sana. Nada kesepian yang dalam, seperti seseorang yang sudah lama menunggu, tapi tak tahu untuk siapa. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku membayangkan rumah besar dan dingin yang akan kutuju, orang asing yang akan kujaga, dan kemungkinan hidup baru yang entah akan menyelamatkanku atau justru menenggelamkanku lebih dalam. Pagi harinya, aku berjalan kaki hampir 2 jam menuju alamat itu. Sepatu bolongku membuat kaki lecet, tapi aku terus melangkah. Di depan rumah besar bercat putih kusam, aku berhenti. Pagar besinya tinggi, dan suasananya sepi seperti kuburan. Tapi hatiku berbisik, disinilah semuanya akan berubah. Aku mengetuk perlahan. Suara roda kursi berdecit dari dalam, lalu pintu terbuka. Di hadapanku, seorang pria duduk di kursi roda. Wajahnya pucat dan matanya tajam tapi lelah. Kamu Sari? Iya, Pak. Panggil saya Mas Arga saja. Saya tidak suka disebut majikan. Aku menunduk sopan, tapi dalam hati ada getar aneh. Entah kenapa, dari tatapan matanya yang kosong itu, aku merasa kisah kami baru saja dimulai. Rumah itu tampak megah dari luar, tapi ketika aku melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap, membuat kulitku merinding. Tak ada suara televisi, tak ada aroma masakan, hanya bau lembab bercampur obat-obatan yang menusuk hidung. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Seorang pria muda tersenyum bersama seorang perempuan cantik. Senyum yang kini hilang dari wajahnya. Mas Arga memintaku menyiapkan teh hangat. Aku menatap tangannya yang gemetar saat memegang cangkir, urat-urat di pergelangannya menonjol, kulitnya pucat. Dari bawah selimut tipis yang menutupi kakinya, aku bisa melihat bekas luka panjang. Ia tampak seperti seseorang yang tidak hanya kehilangan kekuatan fisik, tapi juga semangat hidup. Kamu tinggal di sini saja, Sari, katanya datar. Kamar kamu di belakang, dekat dapur. Aku nggak butuh banyak hal. Cuma teman yang bisa bantu bersih-bersih, masak, dan kasih obat tepat waktu. Aku mengangguk pelan.
Dalam hatiku, aku merasa pekerjaan ini akan lebih sulit dari yang kubayangkan. Bukan karena banyak tugas, tapi karena sunyi yang mengisi rumah ini begitu tebal, seperti kabut yang tak bisa diusir. Hari-hariku berjalan lambat. Aku bangun jam 5, menyiapkan bubur, menyalakan pemanas air, dan menunggu Mas Arga bangun. Kadang ia hanya duduk di teras, menatap pohon mangga di halaman tanpa bicara sepatah kata pun. Jika aku berusaha memulai percakapan, ia hanya menjawab pendek, "Iya." "Nggak usah repot. Terima kasih." Namun di malam hari, sesuatu yang lain terjadi. Dari kamarku, aku sering mendengar suara lirih, rintihan pelan, seperti orang menahan sakit yang tak bisa dikeluarkan. Awalnya kupikir itu efek penyakitnya, tapi makin lama aku sadar, rintihan itu lebih seperti tangisan yang disembunyikan. Suatu malam, aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamarnya. Ia duduk di kursi roda, menatap foto perempuan yang sama seperti di dinding ruang tamu. Matanya merah, air matanya jatuh tanpa suara. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku pelan. Ia kaget, lalu cepat-cepat menghapus air mata. "Nggak apa-apa, pergi tidur aja." Aku menunduk, tapi di dadaku terasa sesak. Aku tahu, itu bukan sekadar sakit tubuh. Itu luka jiwa yang belum sembuh. Luka yang entah kenapa, terasa begitu dekat denganku. Malam-malam berikutnya aku jadi terbiasa dengan sunyi itu. Kadang aku duduk di dapur sambil mendengarkan rintihannya dari jauh. Aneh, tapi suara itu seperti mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri dalam luka. Ia kehilangan seseorang yang dicintainya, dan aku kehilangan seluruh harapan hidupku. Sampai suatu pagi, ia memanggilku ke ruang tamu. "Sari, kamu tahu, aku dulu bukan orang seperti ini. Aku dulu hidup, tertawa, punya mimpi. Tapi semuanya hancur dalam satu malam." Matanya menerawang jauh, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan dingin, tapi duka yang dalam sekali. "Kamu mau dengar ceritanya?" tanyanya lirih. Aku menatapnya, dan tanpa ragu aku menjawab, "Iya, Mas. Aku mau dengar." Aku tak tahu bahwa cerita yang akan ia bagi setelah itu akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin berdesir menembus celah-celah jendela tua rumah besar itu. Listrik padam sejak maghrib, menyisakan gelap dan suara detak jam di ruang tamu yang terasa begitu keras. Aku menyalakan lilin, lalu memutuskan memeriksa kamar Mas Arga. Biasanya jam segini ia sudah tidur, tapi dari kejauhan aku mendengar suara lirih lagi. Kali ini bukan sekadar rintihan, melainkan tangis yang tertahan. Aku mendorong pintu pelan. Cahaya lilin menyorot wajah Mas Arga yang basah air mata. Ia duduk di kursi roda, menatap foto seorang perempuan muda bergaun putih yang tampak begitu bahagia di dalam bingkai perak. Jemarinya gemetar saat menyentuh permukaan kaca foto itu. "Aku minta maaf, aku nggak bisa jaga kamu," bisiknya dengan suara parau. Aku terpaku di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu rasa kehilangan. Aku tahu bagaimana rasanya menyesal dan tak bisa memperbaikinya. Tapi melihatnya begitu hancur, membuat dadaku ikut bergetar. Aku menunduk, ingin pergi, tapi lantai kayu berderit, membuatnya sadar aku di sana. "Sari," suaranya serak. "Kamu tahu rasanya hidup tapi nggak punya alasan buat bertahan." Aku menatapnya lama. Ada kejujuran di matanya, kejujuran yang menelanjangi seluruh dinding pertahanannya. Aku menelan ludah sebelum menjawab pelan. "Saya tahu, Mas. Saya juga pernah ada di titik itu." Ia menatapku, heran tapi tidak marah. Untuk pertama kalinya, suasana di antara kami tidak kaku. Ia lalu mempersilakan aku duduk di kursi sebelah tempat tidurnya. Lilin di meja kecil itu bergoyang lembut, menerangi ruangan dengan warna kuning keemasan. "Namanya Rena," ucapnya pelan. "Istriku. Kami menikah 2 tahun sebelum kecelakaan itu."
Waktu itu aku lagi nyetir. Kami berdebat soal hal kecil, dan dia minta berhenti di pinggir jalan. Aku marah, aku tancap gas. Mobil oleng, dan ia berhenti bicara, menarik napas panjang, tapi suaranya pecah saat melanjutkan. Aku bangun di rumah sakit. Kaki nggak bisa gerak. Dan Rena, sudah nggak ada. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Rasa sesak menjalar ke seluruh dadaku. Aku tahu rasa bersalah seperti itu, rasa yang menelan seluruh bagian diri sampai yang tersisa hanya penyesalan. Sejak hari itu, lanjutnya, aku nggak pernah bisa tidur tenang. Suara rintihanku mungkin kamu dengar tiap malam, itu bukan sakit di tubuhku. Sari, itu aku, memanggil dia dalam mimpi yang nggak pernah datang lagi. Aku menatapnya lama, lalu berkata lirih, mungkin Mas nggak bisa memanggil dia kembali, tapi mungkin dia ngirim aku ke sini supaya Mas nggak terus sendirian. Ia menatapku, lem, seakan menilai kata-kataku. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat di wajahnya. Senyum tipis, rapuh, tapi nyata. Kamu aneh, Sari, katanya pelan. Tapi entah kenapa, suaramu bikin malam ini nggak terlalu gelap. Aku tersenyum samar. Untuk pertama kali sejak aku datang ke rumah itu, aku merasa sesuatu berubah. Malam yang dulu penuh rintihan kini punya makna lain. Dan tanpa kusadari, di antara dua jiwa yang sama-sama hancur, secercah kehidupan mulai bergetar pelan, seperti bara kecil yang menolak padam. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Rumah besar yang dulu sepi itu mulai punya warna. Tidak banyak, hanya secangkir teh yang kini selalu diminum berdua di teras. Suara sendok beradu dengan cangkir, dan kadang, tawa kecil yang keluar tanpa sengaja. Tapi bagi kami, itu sudah seperti cahaya pertama setelah malam yang terlalu panjang. Mas Arga mulai berubah. Ia tak lagi duduk diam menatap kosong. Ia meminta aku membacakan koran pagi, atau memutarkan musik lawas kesukaannya. Katanya, Rena dulu suka lagu-lagu 80-an. Kadang ia memejamkan mata saat lagu itu diputar, dan aku tahu, meski matanya tertutup, hatinya sedang berjalan kembali ke masa lalu, ke tempat di mana semuanya masih utuh. Suatu pagi, ia berkata, Sari, kamu tahu, sejak kamu datang, aku mulai bisa makan lagi tanpa mual. Aku mulai bisa tidur tanpa mimpi buruk. Entah kenapa, rumah ini nggak sesunyi dulu. Aku tersenyum, tapi juga bingung harus merasa apa. Aku hanya menjawab, mungkin karena Mas mulai belajar berdamai. Ia menatapku lama. Atau mungkin karena kamu bawa kehidupan itu ke sini, katanya lirih. Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi juga takut. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan patah yang kebetulan bertemu pria yang patah juga. Hari demi hari, kami jadi seperti dua orang asing yang tak lagi canggung. Aku tahu cara menenangkan Mas Arga saat ia kesakitan. Ia tahu kapan harus diam saat aku mulai murung tanpa alasan. Kadang, kami duduk di taman tanpa bicara, hanya menatap bunga Kamboja yang jatuh satu persatu. Dalam diam itu, kami saling mengerti bahwa luka kami mungkin tak akan hilang, tapi bisa saling menenangkan. Sore itu, saat langit berwarna jingga, Mas Arga menatapku dan berkata, kamu tahu, rintihan yang kamu dengar malam itu, bukan cuma tentang Rena. Itu tentang diriku juga. Tentang seseorang yang mati sejak hari dia pergi. Tapi entah kenapa, waktu kamu datang, aku mulai bisa bernapas lagi. Aku terdiam. Kata-katanya menampar perasaanku yang paling dalam. Saya juga begitu, Mas, kataku pelan. Saya juga udah lama berhenti hidup. Tapi mungkin kita berdua dikasih kesempatan kedua. Ia tertawa kecil. Suara tawanya berat tapi tulus. Kesempatan kedua, ya? Aku pikir itu cuma ada di film. Hari itu aku melihat matanya bersinar untuk pertama kali. Bukan karena cinta,
Bukan juga karena kasihan, tapi karena harapan. Dan harapan, bagi seseorang yang pernah kehilangan segalanya, adalah anugerah terbesar. Malamnya, saat aku merapikan obat-obatan di kamarnya, ia berkata dengan nada ringan, "Kalau aku bisa sembuh total nanti, aku mau ajak kamu ke tempat Rena dimakamkan. Aku mau kamu kenal dia. Aku mau kamu tahu, orang yang pernah bikin hidupku berarti." Aku tersenyum lembut. "Saya akan ikut, Mas. Tapi janji, jangan cuma sembuh karena ingin pergi ke makamnya. Sembuhlah, karena Mas ingin hidup." Ia mengangguk pelan. "Iya, Sari. Karena aku ingin hidup." Kalimat itu bergema di kepalaku bahkan setelah aku kembali ke kamar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mendengar rintihan dari kamarnya. Hanya keheningan yang terasa damai. Tanpa kusadari, dalam perjalanan menolongnya untuk hidup kembali, akulah yang sebenarnya disembuhkan. Luka kami sama, hanya cara Tuhan mempertemukan kami yang berbeda. Hari itu langit tampak redup, seakan tahu ada sesuatu yang akan berubah. Angin bertiup pelan di sela-sela pohon Kamboja di halaman. Aku baru saja menyiapkan sarapan saat ponselku berdering. Nomor dari adikku di kampung. Suaranya bergetar menahan tangis. "Mbak, ibu sakit keras. Dokter bilang, kalau bisa, Mbak pulang sekarang." Tanganku refleks gemetar. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku menatap ke arah kamar Mas Arga. Dan entah kenapa dadaku langsung sesak. Aku tahu, meninggalkan rumah ini berarti meninggalkan seseorang yang sedang berjuang menemukan hidupnya kembali. Tapi bagaimana dengan ibu? Ia satu-satunya keluarga yang kupunya. Siang itu aku mengumpulkan keberanian untuk bicara. Mas Arga duduk di kursi rodanya, menatap taman dengan wajah tenang. Aku mendekat pelan. "Mas, saya harus pulang ke kampung. Ibu saya sakit. Saya nggak tahu berapa lama, tapi saya janji bakal balik." Ia menatapku lama, seakan berusaha memahami setiap kata yang keluar dari mulutku. Senyum kecil muncul di wajahnya, tapi matanya bergetar. "Kalau kamu pergi, rumah ini akan kembali sunyi, Sari." Aku menelan ludah, menahan air mata. "Saya janji balik lagi, Mas. Saya cuma butuh waktu." Ia mengangguk pelan. "Aku ngerti. Hidup ini memang selalu menuntut kita buat memilih. Tapi tolong," suaranya menurun, nyaris berbisik, "jangan hilang." Malam itu aku berkemas. Ia memberiku selembar surat yang dilipat rapi. "Buka nanti aja. Di jalan," katanya dengan senyum yang tak benar-benar bahagia. Aku berangkat pagi-pagi. Di perjalanan, kereta berguncang lembut, dan aku membuka suratnya. Tulisan tangan Mas Arga rapi tapi goyah. "Sari, kalau suatu saat aku nggak bisa menyambutmu lagi, jangan sedih. Aku sudah bahagia. Kamu datang seperti cahaya kecil di rumah yang lama gelap. Kamu bikin aku mau hidup lagi, meski mungkin cuma sebentar. Terima kasih sudah dengar rintihanku, tanpa menilai. Terima kasih sudah hadir tanpa diminta. Kalau aku nggak ada nanti, tolong tanam bunga Kamboja baru di taman. Aku mau rumah ini tetap punya kehidupan, sepertimu, Arga." Surat itu membuat mataku panas. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku ingin segera kembali, ingin memastikan ia baik-baik saja. Tapi aku harus menemui ibu dulu. 2 minggu aku di kampung, merawat ibu yang semakin lemah. Hingga suatu pagi, aku menerima kabar dari tetangga di kota. "Sari, Mas Arga meninggal semalam. Serangan jantung." Kami temukan dia duduk di kursi roda, memegang foto Rena dan surat yang ditujukan untuk kamu. Aku terdiam. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Surat di tanganku, yang sudah mulai lusuh, terasa begitu berat.
Aku pulang ke kota dengan mata bengkak. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Di meja, ada secangkir teh yang belum diminum, dan sehelai kertas lain bertuliskan, "Terima kasih sudah membuatku hidup kembali." Aku jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Aku menepati janjinya, menanam bunga Kamboja baru di taman. Hujan turun perlahan, seolah langit pun ikut menangis. Dan di bawah rintik itu, aku berbisik, "Mas Arga, kamu gak benar-benar pergi. Kamu cuma pindah ke tempat yang lebih tenang." Aku tidak tahu bagaimana cara Tuhan menulis kisah hidupku. Tapi aku tahu, kehilangan kali ini bukan tentang berpisah, melainkan tentang belajar melepaskan dengan hati yang sudah disembuhkan. 3 tahun telah berlalu sejak kepergian Mas Arga. Tapi setiap kali aku menatap bunga Kamboja di taman itu, rasanya seperti ia masih ada. Pohon yang dulu kurawat bersamanya kini tumbuh rindang. Setiap pagi, aroma bunganya menyebar ke seluruh halaman, membawa kenangan yang lembut sekaligus menusuk di dada. Setelah pemakamannya, aku sempat lama tidak tahu harus berbuat apa. Rumah besar itu diwariskan padaku melalui surat wasiat sederhana yang ditulis dengan tangannya sendiri. Aku sempat menolak, merasa tak pantas. Tapi kata-katanya di surat itu membuatku diam lama. Rumah ini pernah menyelamatkanku dari kehancuran. Aku ingin rumah ini juga menyelamatkan orang lain yang tersesat seperti kita dulu. Kata-kata itu menjadi arah hidupku. Aku mulai membuka rumah itu untuk menampung orang tua kesepian, lansia yang ditinggal keluarga, dan perempuan-perempuan yang kehilangan tempat pulang. Rumah itu perlahan berubah. Dari tempat sunyi yang dulu penuh rintihan menjadi tempat penuh tawa dan cerita. Orang-orang di sekitar mulai memanggilnya Rumah Kamboja. Setiap sore, halaman depan ramai oleh suara tawa kecil. Aku sering duduk di teras, memandangi mereka sambil memegang cangkir teh hangat, minuman kesukaan Mas Arga. Dalam setiap uap teh yang naik perlahan, aku seolah melihat bayangan dirinya tersenyum tenang. Ada satu perempuan muda yang datang suatu hari. Wajahnya muram, matanya sembab. Ia baru saja ditinggal suaminya dan kehilangan pekerjaannya. Ia duduk di bangku taman, menangis diam-diam. Aku menghampirinya, duduk di samping tanpa bicara. Hanya diam, seperti dulu aku duduk di samping Mas Arga. "Kamu tahu," kataku pelan, "kadang Tuhan gak langsung kasih jawaban. Tapi dia selalu kirim seseorang yang bisa bantu kamu berdiri lagi." Perempuan itu menatapku heran. "Kamu pernah ngerasain itu, Mbak?" Aku tersenyum lembut. "Iya, dan aku hidup lagi karenanya." Sejak saat itu, aku tahu, aku tidak hanya menjaga rumah ini, tapi juga meneruskan semangatnya. Semangat untuk hidup meski terluka, untuk mencintai meski pernah kehilangan, dan untuk memberi cahaya pada orang lain, meski dulu kita pernah terjebak dalam gelap. Malam-malam di rumah ini kini berbeda. Tak ada lagi rintihan. Hanya suara doa dari para penghuni yang berterima kasih karena menemukan tempat pulang. Kadang aku berjalan ke taman, menatap langit yang penuh bintang, dan berbicara dalam hati. "Mas Arga, aku sudah tanam Kambojanya. Dan lihat, rumah ini benar-benar hidup kembali." Angin berembus lembut, menggoyang dedaunan. Aku tahu itu bukan kebetulan. Mungkin itu caranya menyapa. Aku menatap bunga yang jatuh satu persatu, lalu berbisik, "Terima kasih sudah mengajariku bahwa bahkan dari rintihan terdalam, bisa lahir kehidupan yang baru." Dan malam itu, di bawah sinar rembulan yang lembut, aku sadar, aku tidak lagi perempuan yang hilang. Aku adalah perempuan yang disembuhkan oleh kisahnya. Kisah seorang majikan yang rintihannya membuatku hidup kembali.